Salam kebajikan untuk saudara-saudaraku serta sahabat-sahabatku yang saudara, yang seudara. Puja dan puji teruntuknya. Saya bersaksi dengan kesaksian saya. Izinkanlah, saya minta izin untuk menceritakan, untuk menginformasikan kenapa saya mendapatkan apa ini jati diri. Mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi bagi saudara-saudaraku yang menginginkan atau menemukan jati dirinya. Saya sebagai makhluk yang tercipta paling sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaannya yang lain, seperti atau contoh hewan dan tumbuhan. Kesempurnaan itu ada di pikiran. Itu letak kesempurnaan kita, makhluk yang tercipta paling sempurna. Kenapa? Karena di pikiran kita bisa bersaksi diri dan melihat kesaksian diri. Sedangkan makhluk yang lain tidak memiliki pikiran. Disitulah letak perbedaan antara makhluk yang sempurna dan yang tidak sempurna. Jadi manusia adalah makhluk ciptaannya yang sempurna. Dikarenakan kesempurnaannya, diwajibkan untuk mengetahuinya. Dituntut memberitahukannya yang maha, segalanya maha. Sedangkan makhluk yang tidak sempurna tidak mempunyai kewajiban dan tuntutan untuk mengetahui, memberitahukan. Nggak tahu dari mana kesadaran memaknai diriku yang katanya makhluk ciptaannya yang paling sempurna. Padahal kehidupan saya sudah beragama. Padahal hidup saya berbarengan dengan sesepuh, dengan para kiai yang sering memberitahu untuk menjadi manusia yang baik. Namun saya harus katakan, karena ini perilakuku sendiri. Perilaku yang merasa betul, perilaku yang merasa benar, tapi pada kenyataannya kehidupanku tidak bahagia, kehidupanku tidak sejahtera, dikarenakan itu tidak kebahagiaan itu, yaitu kehidupan saya dengan kebutuhan saya nggak bisa memenuhi kebutuhan itu.
Seringkali saya merasa seringkali saya udah rumongso berbuat baik dan menimba ilmu agar kehidupanku baik. Tapi sekali lagi saya tidak mendapatkan itu. Pengalaman hidupku tapi saya ingin bicara pengalaman hidupku masa dewasa, yaitu masa di mana saya merantau untuk mengubah kehidupan ini. Tanpa sadar saya keasikan, tanpa sadar aku terlupakan, padahal saya udah diwejang, udah diberitahu, udah diberi tuntunan agar kamu menghadapi kehidupan itu bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menjaga diri. Tapi pada kenyataannya saya nggak bisa itu, yaitu nggak bisa membawa diri, nggak bisa menempatkan diri, nggak bisa menjaga diri. Tuhan yang Maha Esa, ya Tuhan, saya mau ke kamu, tunjukkanlah titik terang untukku. Yang saya tadi udah saya ungkapkan kehidupanku, saya udah tahu, saya udah diberitahu, namun saya belum mengerti. Inilah saudara-saudaraku, inilah sahabat-sahabatku yang saudara, yang satu udara, yang seudara. Saya beranikan diri untuk berbagi pengalaman agar saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang saudara, yang seudara tergugah untuk menjalani tujuan hidup ini yang dihidupkan oleh Maha Hidup. Izinkan saudara-saudaraku dan sahabat-sahabat. Ini kisah nyata, ini kenyataan, ini nyata-nyatanya nyata. Tapi mungkin saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku bisa nggak percaya, karena ini adalah gaibnya gaib. Gaib itu yang belum tahu, gaib itu yang belum mengerti tentang gaib. Emang saya baru tahu kita itu asalnya dari gaib. Tapi kalau udah tahu gaib itu nggak ada, gaib itu nyata. Dengan kata lain, gaib itu ya ini tuh, nyata. Saya dari pengalaman hidup saya yang dari sok beragama, dari sok orang baik, dari sok orang yang bersosial, dari sok orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Tapi saya
tidak merasakan ketenangan. Ini titik terang untuk menemukan jati diri. Yang dengan perjalananku, jati diri bisa dibilang, bisa berarti jati adalah sejati. Sejati adalah murni. Sejati adalah asli. Sejati adalah natural. Apa itu sejati asli? Asli ya asli. Dari ciptaannya, dari yang mencipta. Murni ya murni. Tidak ada kecampuran, tidak ada ketempelan. Natural ya alami. Saya ngomong jati, yang berarti sejati, asli, murni, natural. Saya teringat, saya terlahir di dunia. Bukannya kita jati jadi manusia, bukannya murni. Kita diciptaan dari sononya, dari Yang Maha Esa. Bukannya kita asli manusia yang mempunyai pikiran. Kenapa saya ngomong asli manusia? Yang asli manusia itu orang yang bisa merasakan apa yang dia katakan. Lagi tentang natural. Bukannya kita natural, bukannya kita apa adanya, terlahir dari rahim ibu dan keluar dari ibu. Itu namanya jati. Sekarang masuk ke diri. Bukannya diri adalah diri ini. Bukannya diri ini, ya diri ini sendiri. Saya ngomong ini merasakan ada getaran, merasa dengan kontak, merasa ada hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Apa ini jati diri? Apa ini jati diri? Kalau emang ini, bisakah saya menjadi murni? Bisakah saya menjadi asli? Bisakah saya jadi natural? Apa itu aku asli? Asli, yaitu manusia. Manusia yang ada pikirannya. Dan dari pikiran itu, kita bisa melihat wujud kita. Dari ujung kaki, nyampe ujung kepala. Apa kita nggak melihat kaki kita berdiri kokoh, berdiri teguh, yang mengantarkan keinginan-keinginan kita, kemauan-kemauan kita. Yang pertama tadi kaki, sekarang yang kedua tangan. Tangan menandakan adanya dia, adanya Esa. Dengan tangan kita dikasih gerak dan gerik. Kemungkinan atau bisa saya mengartikan tangan ini bisa memberi dan bisa menerima. Ketiga, mata. Dengan mata
kita bisa mengerti dengan mata, kita bisa melihat. Dengan melihat kita bisa merasakan segala yang ada. Telinga yang berfungsi untuk mendengarkan kata-kata yang baik. Yang saya artikan, kata-kata baik itu adalah kata-kata Tuhan. Yang ketiga, hidung. Bukannya dengan hidung, bukannya dengan 2 lorong lubang kita bisa mengetahui, merasakan adanya Dia yang maha hidup, yang maha suci, yang maha pemberi, yang maha segalanya maha. Mulut, bukannya dengan mulut kita munamuni, kita berkata-kata, kita ngomong tentang diri kita, kekurangan kita, kelebihan kita. Dengan mulut kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Bukannya itu jati. Nah, sedangkan diri ini yang mengetahui wujud kita dari kaki nyampe ujung kepala. Mudah-mudahan dari pengalaman hidup ini yang saya sengajakan dan saya beranikan diri untuk di channel ini, itu semua dari pengalaman, itu semua dari kenyataan, dari pengalaman dan kenyataan yang sebelum saya mendapatkan ini, untuk menularkan pengalaman yang menjadi rasa dan menjadi keinginan yang saya beranikan diri untuk menceritakan kisah-kisah saya. Tapi itu semua dikarenakan dari kesadaran tadi, yaitu kesadaran yang sering kita dengar, kita sebagai makhluk ciptaannya yang paling sempurna. Awal dari itu saya menemukan ini. Dari situ, dari pengertian itu, pengertian tentang kita sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna. Di situ saya berhenti. Dalam arti berhenti di sini adalah saya melihat alias teringat apa yang selama ini saya lakukan, dari bangun tidur nyampe tidur selama bertahun-tahun, selama dari remaja nyampe sekarang. Syukur alhamdulillah saya menemukan titik terang itu dari pengalaman tadi dan dari ketekatan saya untuk meniti diri, untuk mengoreksi diri. Makasih untuk saudara-saudaraku dan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan dengan keberanian saya ini, mudah-mudahan dengan ini kamu bisa menemukan kesadaran atau sadar diri. Sebelum saya usaikan,
video ini saya berpesan, ikuti yang selanjutnya, nyampe apa itu makna jati diri dari raga yang ada sedulur Papak Lima Pancar, dari raga yang ada hidup, yang menghidupkan sedulur Lima Pancar. Sedulur Lima Pancar ada kekuatan, sedulur Lima Pancar ada sifat-sifatnya. Insya Allah saya akan memberitahu itu. Wassalam. Ikuti episode yang selanjutnya.